105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Ya, Rabu malam pasti malamnya ketemu. Rabu malam pasti malamnya ketemu. Rabu malam ya kan. Kalau hari Rabu pasti malamnya ketemu sama Goody Sauce di Let's Talk With dari jam 8 sampai jam 9 malam. Setelah tadi ada seru-seruan bareng sama Mutia sama Andik ya. Dan nanti habis ini akan ada Fox Slow Down. Tapi kali ini jam 8 sampai jam 9 ya, Goody Sauce akan nemenin dulu di Let's Talk With. Dan selamat malam buat Sobat Fox yang mungkin lagi ada di jalan, lagi rebahan mungkin, sama mungkin lagi ada yang nungguin balasan chat dari gebetan atau dari siapa. Tetap damai aja ya, sabar aja ya, tetap positive thinking ya. Karena malam hari ini Goody Sauce nggak sendiri, karena di Let's Talk With pasti kita akan ngobrol sama seseorang yang luar biasa tentu saja. Dan malam hari ini kita akan hadirkan seorang solois, vokalis, penulis lagu dan juga produser tentu saja yang sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Dan kita ucapin selamat malam, selamat datang buat Ali Sabat. Selamat datang. Selamat datang, selamat malam Ali Sabat. Wah seru banget ini. Senang banget kita bisa ketemu ya di Let's Talk With malam hari ini. Dan kali ini Ali Sabat itu nggak hadir sebagai seorang vokalis band ya, karena kita tahu dulu dari 5 Minutes, generasi ketiganya dari 5 Minutes. Betul. Dan sekarang Ali Sabat punya satu karya yang luar biasa dan mungkin Sobat Fox ada yang sudah dengerin Persimpangan. Betul ya. Betul. Nah, Sobat Fox, kita mau ulik banyak tentang Persimpangan ini, tentang Ali Sabat perjalanannya setelah sekarang menjadi solois juga, dan mungkin di balik gemerlapnya lampu ya, kita juga akan dikit-dikit tanya-tanya dikit sama Ali Sabat nih Sobat Fox. Yang pertama nih kita mau kenalan dulu sama Ali Sabat dulu. Sekarang boleh. kesibukannya berarti udah jadi solois. Ya, solois. Resmi ya? Resmi penyanyi solo. Penyanyi solo ya. Nah, ini ngomongin tentang Persimpangan. Aku mau nanya tentang cerita nih di balik Persimpangan ini. Sebenarnya ini idenya dari teman, cerita sendiri atau dari siapa gitu Ali? Sebenarnya lagu ini tuh ceritanya teman. Ceritanya teman. Oke. Jadi kalau secara esensi aja lagu ini sebenarnya menceritakan tentang dilematis ya. Seseorang harus menentukan pilihan karena di hatinya ada dua pilihan. Apakah dia harus maju atau mundur terhadap pilihannya itu. Wow. Pusing juga ya. Kalau pusing sih enggak, tapi kadang melibatkan perasaan gitu loh ya. Itu memang PR sih. PR kan? Ya. Tapi ini memang sedalam itu loh ya. Iya, serumit itu. Serumit itu bahkan ya? Itu. Nah. Pernah ngalamin sendiri Ali? Alhamdulillah sih enggak. Oh. Jangan sampai. Jadi si lagu ini juga sebenarnya ini kan buat soundtrack film juga. Oh, film apa nih? Film yang nanti si Bunda yang bikin. Oke. Film layar lebar juga, pokoknya doakan saja semoga filmnya juga lancar. Tahun ini juga? Syutingnya tahun ini. Oke, berarti mungkin tahun depan keluarnya gitu ya? Kemungkinan. Ya. Oke, Sobat Fox. Jadi ntar kita bisa nikmatin Persimpangan ini nggak cuman sekedar jadi lagu, tapi juga bisa jadi soundtracknya. Untuk kehidupannya. Bener loh. Oke, ini ngomongin Persimpangan nih, prosesnya lama nggak sih untuk jadi satu Persimpangan ini? Kalau misalkan recordingnya cuma 1 hari, kalau recordingnya ya. Yeah. Tapi untuk ngebentuk sampai jadi full satu lagu itu dari 2023 lagu ini udah saya buat. Oh, notasinya ya, notasi songnya. Notasi songnya itu. Dan lagu ini sebenarnya diciptakan buat band saya yang sebelumnya itu. Oh. Nah, sebelumnya ya. Jadi saya pada waktu itu saya punya dengan band itu sebulan itu store lagu kan ke label. Store lagu per member itu sama. Store 1 lagu, dan setiap saya store, saya selalu mempersiapkan 2 atau 3 lagu. Ini salah satunya. Tapi ini dipilih beneran akhirnya jadi projectnya atau jadi solusi. Karena waktu itu belum ada refnya. Oh gitu. Jadi panjang. Rumit juga kalau ceritain tentang refnya ini rumit juga. Saya sempat minta tolong juga abang saya, Bang bantuin dong bikin refnya. Akhirnya dia ngasih notasi, ini enak nih. Nah ketika udah dicoba-coba, ada beberapa part yang aku rubah juga sedikit-sedikit. Oke. Gitu. Nah ini hasil pemikiran selama kurang lebih 2 tahun ini ya. Dan pastinya ini jadi akan jadi sesuatu yang mengena banget. Aku tadi dengerin pertama kali langsung, wih, catching banget, ya, catching banget ini. Dan juga Amin. ngalami juga berarti. Sangat dalam juga. Jangan terusin, nanti curhat di sesinya malahan ya. Siap. Oke, Sobat Fox, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi bareng sama Ali Sabat tentang Persimpangan.
Balik lagi di Let's Talk With Sobat Fox bareng sama Gudisas, dan juga malam hari ini kita punya tamu yang spesial, Ali Sabat, hadir di studionya Fox Radio Jogja. Dan tadi kita udah ngomongin tentang ide ya di balik ceritanya persimpangan ini. Mungkin tadi waktu jeda Sobat Fox sudah ngedengerin nih persimpangan kayak gimana gitu ya. Kalau belum silahkan dicari dulu karena sudah ada di semua digital platform sudah ada. Nggak usah ragu-ragu, tinggal cari aja. Tapi jangan dengerin dulu, sekarang kita ngobrol dulu sama Elizabethnya dulu ya. Oke, kita mau ngomongin tentang musiknya, bahas musiknya Mas. Ini cuma musiknya dibikin sama Elizabeth sendiri atau juga ada kolaborasi gitu? Kalau musik secara benang merah, Ya. saya bikin benang merahnya ya. Ya. Chordnya, dinamikanya, tapi yang ngisinya kakak sendiri, kakak kandung. Oke. Nah, namanya Izal Fobi. Kalau pencipta lagunya yang bikin ref itu namanya Tirta Adila, itu X Drive. Gen ketiga juga sama. Dan itu sudah bagian dari kayak mentor saya dulu. Gitu. Waktu di band? Jauh sebelum itu. Oh, karena malah jauh sebelum itu. saya dekat banget sama dia juga. Gitu sih. Bikin karya bareng teknik ini ya? Iya. Sempet ya? Oke, nah aku agak ngeh sama sound drumnya yang bikin jadi kayak vintage something gitu gak sih? Nah, iya, betul. Suaranya itu emang dipilih kayak gitu buat vibes, nuansanya, ambience-nya kayak gitu? Atau gimana? Kalau dari mindset aku ya, Ya. lagu itu kalau dibikin tang itu memang lagu ini kan diperuntukkan untuk band itu. Oke, Nah, ya. takutnya sama banget karena tadinya kan waktu band itu. Oh iya, betul ya. Makanya aku rubah dari konsep drumnya, konsep beatnya itu, makanya main shuffle kayak gitu. Oke, biar bikin Kayak biar satu yang lebih ini beda kan gitu. kemarin juga lagi hype aja lah ya. Lagi rame-ramenya aja itu yang vintage gitu. Betul, iya. Ya udahlah aku bikinnya kayaknya semi vintage aja lah gitu. Tapi cocok malahan, Mas. Jadi cocok ya? Iya, cocok banget. Terima kasih kalau suka ya. Lebih, ya dapetnya kerasa malah gitulan ceritanya. gitu ya. Oke, coba dengerin lah, coba. Ntar ya, tapi ya kita mau ngobrol dulu lagi nih jauh nih. Nah, kita ngomongin tentang dulu jadi vokalis nih, sekarang jadi solois. Nah, ada gimana ya? Ada sesuatu yang beda gitu nggak sih? Kalau beda ya jelas beda lah, Mas. Kan dulu main sama teman-teman ya, sekarang sendiri gitu kayak gimana? Sebenarnya plus minus ya. Ya. Kalau sendiri tuh bebannya ya kita tanggung sendiri. Resiko nge-produce musiknya, recordingnya, ide sebelah sendiri. Cuman enaknya apa, kita bebas. Nah, itu. Yang kedua, enaknya kalau manggung kita udah tim ya. Kita nggak harus mikirin lagi gimana-gimana gitu loh. Konsep panggungannya, konsep apanya udah ada yang nge-lead gitu. Ya. Tapi ketika sendiri itu sendiri juga yang mikirin. Berarti ya, apa namanya? Karena kan mau kalau kayak gimana performnya tuh? live-nya juga kan saya ngeband ya, Iya. konsepnya ngeband. Itu kan harus ngedirect, bikin ngekombo juga. Bagian keyboard gini ya, part ini gitu loh. Ngekombo kayak gitu, itu repot. Dan itu pegang sendiri semua? Iya, semuanya sendiri. Sampai ke bentuk performnya kayak gimana ntar juga sendiri juga? Betul. Wow. Oke, tapi kalau ngomongin tentang sebebas apa nih? Ya tadi kan jadi lebih bebas karena kalau dulu mungkin ada satu timnya gitu ya. Kalau sekarang jadi lebih bebas. Kalau ngomongin bebasnya gini memang mau dibawa kemana sebenarnya gitu? Kalau dulu mungkin karena itu brandnya udah jadi ya. Iya. Brandnya udah jadi, kebentuk, fanbase-nya udah ada, semuanya benang merahnya ada, dan aku hanya ngekor gitu loh. Sedangkan aku Ngisi, lebih tepatnya ngisi mungkin ya. Sorry. Oke. Kenapa aku bilang ngekor? Karena ada leadernya dan aku buntut gitu. Oh, gitu loh. Jadi aku tinggal ngikut aja, enjoy kan, enak Ya, gitu. betul. Tapi aku nggak bisa keluar jalur, Ya. nggak bisa cross kayak nggak bisa gitu. Karena yang ngerusak lah nantinya kan gitu ya. Alur yang udah diciptakan nanti ngerusak. Nah kalau sendiri enaknya bebas aja kemana gitu, gimana gua. Nah itu enaknya. Oke. Mau dibikin kayak gimana juga terserah. Mau di eksperimen kayak gimana juga Iya betul. bebas gitu ya. Betul. Tapi selama ini perjalanan udah dibikin yang kayak gimana nih Mas? Rencananya ini dari apa nih? Elizabeth secara solo ini. Rencana ke depan ya berarti. Ya. Rencana ke depan ya so far masih ngeluarin karya-karya yang bank lagu aja. Bank lagu aja yang kemarin udah tersedia ya. Kebetulan memang ini tuh kan buat soundtrack film. Jadi nanti ada 3 lagu lagi yang dirilis buat soundtrack film juga. Itu. Jadi kita kayak bikin EP gitu. Tapi nanti dibarengin sama produksinya film juga. Jalan-jalannya kayak gitu. Ini juga kan belum dibikin video klip karena nanti Iya, betul. buat soundtrack film. Gitu. Makanya tadi aku sempat nge-scroll di YouTube kan gitu. Nggak ada klipnya. Gak ada klipnya, tapi musiknya udah Ada ada. shotnya doang ya.
Ternyata disimpan ini ya. Saya besok jadiin MV-nya gitu ya. Soalnya sayang Mas, harus ngeluarin lagi budget Mas. Oh iya. Jujur amat nih saat ini. Enggak, canda. Ya, tapi emang part dari situ kan ya. Iya. Bahkan sebebas itu pun termasuk dari ngomongin produksinya kan. Betul. Campaign-nya akan seperti apa. Semuanya overall itu bebas ya, sendiri itu bebas. Gua mau ngasih benang merahnya ke arah mana enak gitu. Seneng mana sih tapi? Kalau berbicara seneng, dulunya ada seneng ada susahnya sih. Ada seneng ada nggak senengnya sih. Ya yang tadi ku bilang plus Iya. minus ya. Kalau senangnya sama mereka, saya cuma nyanyi, bikin lagu selesai. Nggak perlu nge-produce, nggak perlu saat perform mikirin lagi gimana ini pet ininya, udah ada yang mikirin gitu. Ya cuman gua nyanyi doang. Iya. Tapi kalau misalkan sendiri kayak gini semuanya gitu, Harus dibikin sedikit sendiri. dibikin sendiri, itu PR-nya. Ah, oke. Tapi lebih bebas tadi itu ya, Itu. di situ ya. Oke, Sobat Fox. Waktunya tadi berarti udah ada di Spotify dan semua platform udah ada semuanya ya. Udah ada semuanya, udah ada. Kita tunggu nih komennya nih Sobat Fox kalau misalnya juga udah ngedengerin kayak gimana. Boleh juga kalau misalnya mau komen-komen di Instagramnya Elizabeth gitu kan. Gas aja, pasti aku, apalagi ini dari dulu memang kebiasaan ya kalau ada yang kebetulan kalau di band itu kan memang fanatik ya, si fansnya itu fanatik dan aku juga dianjurkan selalu membalas, DM, merespon. chat, DM sama komen atau? DM. DM. Ya DM lah. Tapi yang kita bisa ketemu aja tuh lalu kita balas gitu. Pasti karena banyak banget kan ya, Iya, yang gitu gitu. ya, yang kira-kira Yang sempet. kita sempet, maksudnya yang kita sempet, wah ini balas gitu. Kayak gitu aja sih, pasti dibalas. Itu Sobat Fox, mau ngobrol juga langsung boleh. Siapa tahu dibales. Asal, apalagi kalau minta, itu ya Mas ya, rate sama itu, pasti dibalas ya. Sangat ya. Nanti ada si bunda yang ngurus. Rate sama jadwal itu pasti akan dibales. Pasti, itu kayaknya pasti. Kalau kosong siapa tahu mampir mau kemana gitu. Ke depan ini, dikit kalau misalnya udah ada agenda rencana, perform paling deket, Sejauh ini kita masih meluangkan buat ya visit-visit kayak gini lah. promo dulu ya. Promo dulu. Dikencengin promonya dulu, karena juga ini adalah langkah awal pertama ya jadi solois itu ya. Perjuangan. Lebih ke perjuangan. Tanggung jawab seorang musisi. Musisi ya. Bener ya. Solois lagi kan ya. Solois lagi, waduh. Sendiri nih jalannya kayak gimana Iya, nih kayak betul. gitu ya. Perjalanan berarti ini akan ada di semua, datang kayak gini di Jawa aja atau sampai kemana-mana juga? Kemarin di Bandung. Sebenarnya nanti pengennya itu kalau dari obrolan sama manajemen tuh nanti puncaknya di Jakarta, kelilingnya. Oh gitu. Jadi ini kita kan kemarin Bandung, Jawa Barat ya. Ya. Jawa Barat. Ya, kita Ketemu kayaknya ke lagi Jawa Tengah deh. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Nanti kita ke Jawa Timur. Terakhir Surabaya ya. Surabaya. Baru nanti balik ke Jakarta lagi. Ya, nanti Jakarta. Kalau ngomongin kota nih Mas, kota mana yang kira-kira memang paling pengen disamperin, dikenalin sama lagu ini? Sebenarnya kalau aku live ya, kayak live di TikTok atau di ya, media sosial, Instagram gitu. Kebanyakan tuh Sumatera. Sumatera? Banyak yang notice ya. Ya. Notice kalau lagi komen, kalau lagi nge-DM juga yang nge-tag juga. Kebanyakan Sumatera dan Kalimantan. Oh, oke. Nah, aku pernah mau tur kan ceritanya pada waktu itu dan nggak jadi. Dan aku ngerasa punya dosa gitu loh Mas. Pengen temuin mereka gitu kota-kotanya. Gitu. Tapi udah ada agendanya nih ke Insya Allah ya Bun ya. Kalimantan, OTW ini ya? Insya Allah. Amin, amin. Doakan. Ini jadi di Sobat Fox kalau misalnya ada yang ngedengerin juga kan, yang kayak secara streaming gitu misalnya yang ada di Sumatera, di Kalimantan, tunggu aja jadwalnya. Atau kalau enggak ya tadi itu ya, DM aja, dikejar gitu kan ya. Mas kapan ke tempatku gitu kan. Minta red card, nah pas. Nanti saya pasti datang. Oke, tunggu aja Sobat Fox buat datangnya si Elizabeth nih ke kota kamu nih Sobat Fox ya. Sekalian siapa tahu ditodong. Mas, nyanyi dong sekalian. Same session lah gimana atau gimana. Boleh kan gitu ya? Boleh. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Fox bareng sama Elizabeth di segmen-segmen berikutnya di Let's Talk With. Balik lagi di Let's Talk With Sobat Fox 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Dan malam hari ini kita lanjutin lagi mau ngobrol sama Elizabeth dengan persimpangannya. Persimpangan. Aku tuh malah bertanya persimpangan ini sebenarnya ini cerita dari dulu yang sama grup terus sekarang
nyimpang jadi solois gitu atau kan boleh ya interpretasi orang ya. Iya bebas. Pertama kali lihat, terus wah gitu, judging nih aku langsung. Tapi kayak gitu nggak sih sebenarnya? Nggak usah dijawab nggak apa sih juga sih. Lebih ke lagunya aja ya berarti ya. Betul. Lebih ke lagunya aja sih. Oke, siap. Nah, kita kenal sama Elizabeth ini. Ternyata tadi lagunya juga ditulis sendiri, diproduksiin sendiri, dan dinyanyiin sendiri, kan? Nah, mau nanya satu pertanyaan singkat yang pertama. Sebenarnya lebih suka nulis lagu aja atau nyanyi? Kalau simpel sebenarnya ya tinggal nyanyi sih. Kalau simpel tinggal iya. nyanyi. Ya juga sih, ya juga ya. Tapi kalau itunya dong, apa feel-nya, tingkat kepuasannya mungkin dan sebagainya gitu kalau dari Elizabeth sendiri? Lebih ke apa ya? Lebih ke nulis sih sebenarnya ya. Lebih ke nulis ya. Karena nulis itu nggak kemakan zamannya. Beneran? Iya. Kayaknya lebih seneng nulis lagu aja gitu. Sebenarnya ya. Iya. Karena basic aku kan sebenarnya bukan penyanyi basicnya. Gitaris awalnya. Nyanyi itu baru 2019 aku baru nyanyi. Sebelumnya gitaris? Gitaris. Dan band saya metal. Wah, Iya. nulis lagu juga di situ? Nulis lagu. Oke. Jadi ya udah ada beberapa genre. Jazz aja yang belum aku. Wih. Kalau genre bukan jazz apa ya, semi jazz gitu aku bikin juga lagu-lagunya buat orang. Oh, buat orang tapi belum dinyanyiin sendiri belum? Kayaknya nggak cocok deh. Pokoknya ada beberapa juga lagu. Nih kayaknya aku nyanyiin nggak enak, kasih orang aja. Kayak gitu aja. Oh gitu, Gitu. ya. Tapi nulis memang lebih mengasihkan kalau menurut. Kalau nulis lagu ya, lebih seru sih. Emang basicnya tapi juga apa belajar nulis lagu gitu atau? Enggak juga sih, dari SD aku. Dari SD karena kakak aku semuanya kan musisi. Ah. Aku semuanya musisi dan aku bontot. Hah? Dengerin kakak bikin lagu. Kok gitu ya, kok gini ya. Akhirnya aku pelajari yang aku suka ya. Kelas 6 SD aku udah bisa nulis lagu. Serius? Serius. Lagu anak-anak tapi? Enggak? Dewasa. Wow. Karena kan kakak dengerin lagunya dewasa. Wih, ini yang namanya lingkungan membuat orang jadi lebih dewasa. Cepat. Dewasa belum waktunya. Kelas 6 udah bikin lagu. Buat Terus lagu udah dewasa. bikin lagu betul. Udah cinta bikin lagunya. Tapi nggak ngalamin, jadi cerita orang. Nah itu akhirnya jadi habit ya. Banyak sekali aku bikin lagu bukan tentang diri aku sendiri. Nggak pernah bahkan bisa dikatakan cuma 10%. Aku bikin lagu tuh kebanyakan tentang orang. Dan itu teman sendiri yang bikin inspirasi. Kadang ngerang. Oh, Kebanyakannya tuh orang cerita. Aku bikinin lagu dari cerita-cerita orang gitu. Bukan dari pengalaman. Mungkin kalau orang-orang bikin lagu kan dari pengalaman sendiri ya. iya. Kalau saya kebanyakan dari pengalaman orang gitu sih. Inspirasinya dari situ ya teman-teman ya gitu ya, dari orang-orang gitu ya. Oke, jadi nulis lagu atau nyanyi. Berarti habis ini pun kalau misalnya nulis nggak akan berhenti, pasti akan nulis lagu lagi. Selama umur produktif ya. Ya. Karena aku dengar juga Pak D Ahmad Dhani ya. Ya, Pak D ya itu. Pak D Bener ya. Itu jarak umurnya Pak D sih ya. Pak D Oke. Pak D Ahmad Dhani juga selama dari umur 40 ke sana itu udah pasti kamu menurun untuk produktif. Makanya manfaatkan di waktu umur produktifmu katanya. Oh, Gitu. oke. Aku denger di podcastnya sih. Iya juga sih. Makanya selagi saya produktif saya nggak akan berhenti. Gitu. Sayang buat investasi kan. Betul, jangka panjang ya. Itu tadi nggak kemakan zaman kan gitu Iya, ya. nggak kemakan jangan. Dan bisa dipakai sama siapapun juga Iya. kan, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua boleh? Boleh. Kalau ngomongin tentang musiknya ini tadi ngomongin persimpangan, ada cinta temanya pasti kan ya gitu ya. Iya. Nah, tanya adalah gagal di cinta apa gagal di lagu? Agak butuh dikit nih tapi. Tapi kalau menurut Elizabeth sendiri nih, gagal di cinta apa gagal di lagu? Gagal di cinta dah. Kenapa dong? Lebih sakit kayaknya. Walaupun katanya kalau apa namanya karya-karya besar itu tumbuh dari rasa sakit yang Iya banget. karena itu. Makanya biar tumbuh ke musik gitu. Biar tumbuh ke lagu. Jadi inspirasi lagi, Iya. nulis lagi, jadi karya Iya. lagi gitu ya. Itu maksudnya. Bagus sih, keren juga sih, tapi nggak apa, pilihan ya. Pilihan. Mengorbankan yang itu untuk karir gitu kan berarti ya. Karir nomor 1. Jahat banget kayaknya. Lumayan, lumayan sih. Bisa-bisa nih buat Sobat Fox yang
cewek-cewek nih. Karena dari dulu perempuan di mataku tuh bukan orientasi. Serius, enggak Iya? orientasi, betul. Oke. Tapi memang musik karir. Tapi normal ya maksudnya. Iya. Tapi normal. Tapi ya, maksudnya musik Prioritas mungkin jadi prioritasnya gitu ya, lebih ke prioritas. Oke, produksinya di situ. Nah, ini ngomongin tentang satu lagi nih. Kalau misalnya mau kirim lagu ini ke satu orang gitu, yang dia nggak usah perlu tahu gitu, kira-kira sama orang yang kayak gimana? aku kasih ke orang kayak mana ya? Yang kayak gimana nih? Ada nggak yang spesifik gitu misalnya? Ke orang yang galauan sih. Biar lu galau lu. Tambah galau lu dengerin lagu nih. Biar lu makan lu. Gitu sih. Agak jahat emang ya. Ya, Tapi karena dia senangnya galau kan, senangnya kegalauan ya. Gua kasih galau nih. Kayak gitu. Tapi mohon maaf ya pertanyaannya agak membuka. Jadi ternyata Gak apa-apa. ada sisi gininya juga nih Elizabeth nih gitu Agak ya. psikopat katanya. Aduh ampun, terus. Oke, satu lagi nih. Kalau dari dunia musik sebenarnya apa yang paling disukai dari Elizabeth ini? Dan apa yang dipercayai sama Elizabeth tentang Alat musik? musik atau apa gimana? Boleh alat musik, boleh apapun juga, nada dan sebagainya gitu mungkin. Sebenarnya dari musik ini kan, kalau aku sedikit agak pernah membaca ya, agak belajar sedikit sih tentang psikologis musik. Aku senang musik-musik yang notabene itu kayak mewah. Oke. Mewah. Dulu itu seneng yang musik-musik kayak orkestrasi, kayak gitu-gitu. Seneng gitu. Karena ternyata pas ku baca sejarah dari psikologinya itu sendiri, si musik orkestrasi ini tuh berangkat dari orang-orang yang kayak kerajaan gitu loh. Oke. Orang-orang yang glamor gitu. Dan itu memang dampaknya kerasa juga gitu sih. Dari musiknya yang dia ciptain gitu, dampaknya di situ. Dan maksudnya ke aku juga kerasanya pernah gitu. Kesannya tuh ketika saya senang lagu kayak gitu, glamor, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau dibilang seneng musik, ya seneng musik-musik yang ada orkestra sih. Gitu. Oke. Dan berarti bikinnya pun juga akan mungkin ke arah ke sana next gitu. Ya enggak juga sih, kalau Oke. itu aku agak ini juga, agak fleksibel juga ya. Agak fleksibel. Pasarnya kayak mana nih? Iya. Fleksibel aja sih kalau itu. Dan aku nggak ada yang notabene saya lagu pantrangan lagu enggak sih. Semua lagu saya denger. Oke. Semua lagu saya suka. Gitu. Terlebih kan saya cita-cita juga pengen jadi produser dulu. Kan nggak boleh bauan. Lagu dangdut kata orang norak ya saya denger ya saya suka. Saya bikin lagu dangdut juga buat orang dan jadi duit juga. Pernah juga? Pernah. Oke. Ya. Lagu dangdut. Iya. Namanya produser kan, semuanya juga harus bisa di. Ya itu juga ya? intinya. Karena saya memilih untuk jadi produser, belajar jadi produser, tipis-tipis ya berawal, terus berkarir di sana. Dan saya akhirnya bisa makan dari sana ya. Kenapa saya harus membatasi? Saya nggak suka lagu ini, saya nggak mau gitu. Iya kan? Iya betul. Ya jangan lah kayak Jangan gitu. lah semuanya lah. Gitu. Gitu sih. Nah kalau dari musik yang nggak disuka dari musik, oke, ada nggak? Aduh, kalau yang nggak suka dari musik itu, Jangan ngomongin promonya, capek. Jangan. Fox nanti nggak jadi. Kalau promonya capek, malas katanya. Enggak lah, enggak. Kalau yang nggak suka dari musik apa ya? Bagian dari musik, Bagian dari musik yang nggak suka. dunianya sih. Kenapa dunia? Membawa kita kadang kalau kitanya nggak punya benteng ya, yang ngerusak psikologis. Kayak tadi galau terus jadi galaunya dalam banget sampai gitu-gitu misalnya gitu. Enggak, kehidupannya. Oh kehidupannya. Kehidupan dunia musik ya. Kalau kitanya terlalu terlena gitu, itu bisa kalau kitanya nggak punya benteng dan terlena itu bisa kelelep lah. Iya sih. Lupa pulang gitu loh maksudnya. Lupa pulang. Itu sih. Sering. Itu yang paling aku takutin dan aku kurang suka gitu. Jangan sampai lah lupa pulang gitu. Baik, oke. Sobat Fox, ntar kita akan lanjutin lagi di segmen terakhir bareng sama Elizabeth. Jadi tetap dengerin terus Let's Talk with the Fox Radio Jogja, your soul, your hits.
105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sobat Fox, ini segmen terakhir kita bareng sama Elizabeth ya. Tapi pasti Sobat Fox akan ketemu sama Elizabeth di karya-karyanya, di lagu-lagunya ya. Amin. Di platform, semua platform sudah ada ya. Dan kita juga nunggu MV-nya besok. Next. Siap. Sebagai seorang solois kan gitu, jadi penasaran sama, kayak gimana nih yang mau dibikin nih gitu kan, ya. Iya. Tapi balik lagi ke Elizabeth nih, kemarin udah nyobain jadi vokalis, sekarang jadi solois, dulu pernah punya band juga. Emang kayaknya hidupnya emang dari musik gitu kan ya, nggak bisa jauh dari musik gitu ceritanya. Aku pengen nanya nih, kalau menurut Elizabeth sendiri, musik Indonesia sekarang pendapatnya kayak gimana nih? Lebih maju sebenarnya sih. Semakin maju ya? Semakin maju sebenarnya. Kalau kita lihat dirunut dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari era 90, 2000, 2010 ke sini dan sampai sekarang 2020 ke sini. Lebih maju sih sebenarnya, lebih variatif ya. Ya. Cuman dari kemajuan ini otomatis pasti ada dampak ya, positif negatif. Positifnya ya dikenal dunia ya. Negatifnya apa? Kita sebagai musisi itu tidak apa ya? Kamar-kamarnya itu terlalu banyak jadi pusing, bener gak sih? Betul. Kamar-kamarnya terlalu banyak. Dan apa sih enaknya bagi orang-orang yang baru mulai itu ada pilihan. Ya, ada banyak banget pilihannya bahkan. Banyak pilihan dan dia bisa memulai kapanpun dimanapun. Ya. Kalau dulu kan enggak, kita mau recording masuk label aja kan PR ya. Betul. Perjuangannya kayak mana kayak gitu-gitu ya. Lebih maju sih sekarang, lebih variatif, lebih maju dan kompetisinya juga lebih kencang. Itu tadi sebenarnya aku mau nanya ke situ akhirnya. Kawan kompetisinya juga lebih kompetitif banget lah gitu. tapi bagus sih ya buat perkembangan Bagus gitu buat kan. perkembangan, buat kemajuan ini ya industri habitnya music industri Iya, buat perkembangan musik seleranya orang Indonesia sekarang lebih maju lah. Jadi bagus itu. Kalau ada kompetitornya banyak yang akhirnya yang menjadikan kompetitifnya bagus, yang menjadikan kita lebih berkembang dan lebih up to date gitu loh. Betul. Lebih maju sih menurut aku. Gitu. Dan ini pun juga buat produsernya juga jadi semakin semangat ya bikin yang lebih bagus lagi gitu. Bagi yang semangat sih. Pasti kan ya? Bagi yang semangat. Ya. Karena lu udah ngalamin dia udah banyak banget, udah ketemu sama produser mana gitu berarti ya. Ternyata ya bagi yang semangat ya semangat. Sebenarnya produser itu semangat ketika ada hasil dia bagus nih, ya udah bikinnya gini aja terus itu semangat produser pasti. Tapi kalau yang gini gagal, itu malas sebenarnya. Balik lagi namanya industri ya kan ya gitu Industri ya, ya, akhirnya ya. Terima kasih untuk ceritanya. Iya. Oke, ngomongin tentang internasional. Tadi sempat sebutin sama Elizabeth. Ada rencana juga ini jadi internasional gitu debutnya? Ya amin aja lah, itu amin. Tapi sebelum saya gabung band itu kemarin, saya udah bikin lagu-lagu bahasa Inggris juga. Oh, oke, memang udah disiapin berarti ya? Udah jauh-jauh hari. Tadinya aku memang bikin lagu bahasa Inggris itu 1 Indonesia. Bikin mini album, kebetulan sebelum saya gabung 5 Minutes itu ada 1 lagu bahasa Inggris, 1 lagu bahasa Indonesia udah aku rilis. Oke. Nah lagu yang 3 ini, 2 lagunya masuk di album 5 Minutes. Oke. Tadinya buat solo, Iya. cuman ketika gabung di 5 Minutes, kebetulan juga di sana dipinta harus bikin lagu setiap bulannya itu. Saya kasih dengar ke Kang Riki waktu itu. Nih dia masuk aja nih, bagus katanya bahasa Cocok Inggris. gitu ya? Cocok gitu. Dan itu keluar banget dari genrenya FM. Beda banget. Tapi nggak masalah waktu itu? Nggak masalah. Itu masuk 2 lagu dan yang 1 lagi belum saya rilis lagi. Masih ada. Jadi udah ada persiapan nih. Siapa tahu besok ada jalannya ke sana, udah siap gitu ya. Ya, Palu Gada aja dah. Betul sekali. Saya sepakat sama yang ini tadi ya. Palu Gada aja dah pokoknya. Yang penting kita ada gitu ya, siap ya. Oke, terima kasih Elizabeth udah mampir ke Fox Sama-sama, Radio thank Jogja. you loh Fox Jogja. Udah ngobrol-ngobrol di sini, udah nyepil-nyepil tentang persimpangan. Kita tunggu karya-karya berikutnya juga. Siap, sama amin. Sobat Fox. Jangan lupa nih Elizabeth, persimpangan didengerin di semua platform sudah ada. Gampang, di mobil bisa, sambil rebahan bisa, sambil kerjain tugas mau ngapain juga bisa. Dan bisa juga. di request juga di Fox ya. Yeay, itu yang paling penting juga. Jadi sekali lagi terima kasih Elizabeth. Sama-sama. Sukses terus buat promonya, Amin, lagunya, amin. dan kedepannya juga. Sobat Fox, itu tadi obrolan kita bareng sama Elizabeth di Let's Talk With malam hari ini. Dengerin lagi Let's Talk With Rabu minggu depan. Dan tentu saja dengerin terus juga
105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat malam.